Halo, balik lagi di channel Aditya Lesmana. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang Python IDE dan menginstal PyCharm pada sistem operasi Windows dan macOS sebagai code editor yang akan kita pakai. Dan sedikit penjelasan tentang Python Package Manager atau pip. Dan di video kali ini kita akan mulai sedikit ngoding menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana kita akan membahas sebuah istilah dalam Python yang disebut dengan statement. Apa itu statement? Statement adalah sebuah instruksi yang kita tulis pada code editor yang akan dieksekusi sehingga akan menjalankan atau menampilkan sesuai dengan perintah dan statement yang kita tulis. Sebagai contoh, ketika ingin menampilkan kata hello world, maka kita perlu menuliskan sebuah statement print pada code editor seperti ini. Ya, kita coba tulis print hello world. Nah, pada bahasa pemrograman Python, kata print ini disebut sebagai statement. Ada beberapa statement lagi yang bisa kita tuliskan sesuai dengan apa yang ingin kita perintahkan kepada mesin, atau yang sering disebut dengan Python interpreter seperti if untuk instruksi percabangan dan for untuk instruksi perulangan. Pada video kali ini kita coba tuliskan statement if untuk instruksi percabangan. Namun untuk detailnya mungkin akan kita jelaskan nanti di video terpisah. Misal kita punya nilai sesuai dengan 90. If nilai lebih dari 80, maka print lulus. Else print is tidak lulus. Nah, pada kode yang kita tulis ini, untuk kata if dan else juga disebut sebagai statement pada bahasa pemrograman Python. Nah, tadi gue sempat ada sebut Python interpreter. Apa itu Python interpreter? Python interpreter adalah sebuah penerjemah antara statement atau sintak yang kita tulis dalam bahasa pemrograman Python biar dapat dimengerti dan dijalankan oleh mesin atau sebuah komputer. Di mana Python interpreter ini akan menganalisis sintak yang kita tulis untuk memastikan tidak ada kesalahan, lalu mengubah sintak Python menjadi bytecode yang dapat dimengerti oleh mesin sehingga program yang kita tulis dapat dijalankan pada sebuah komputer. Nah, tapi ada satu istilah lagi nih yang akan kita bahas dalam bahasa pemrograman, yaitu komen atau komentar, di mana komentar ini instruksi yang kita tulis dapat dilewati oleh si Python interpreter sehingga nggak akan dieksekusi oleh mesin. Dan komentar itu sendiri dapat berfungsi ketika kita sedang melakukan percobaan dengan beberapa pilihan baris kode. Misalnya, di mana kode yang kita coba sebelumnya itu nggak mau kita hapus dulu karena kemungkinan baris kode tersebut akan digunakan lagi nanti misalnya. Jadi kita hanya perlu menambahkan tanda pagar pada awal baris kode yang kita tulis untuk mengaktifkan komentar pada satu baris kode aja. Dan kita juga bisa mengaktifkan komentar pada beberapa baris kode dengan menambahkan 3 tanda kutip pada awal dan pada akhir baris kode yang kita tulis. Oke, mari kita coba praktekkan penggunaan komentar pada bahasa pemrograman Python. Nah, pada kode yang telah kita tuliskan tadi akan menampilkan sebuah kata hello world dan keterangan Anda lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai yang kita tuliskan. Mari kita coba dulu running ya. Nah, kata hello world sudah ditampilkan dan lulus karena nilainya lebih dari 80. Terus misal kita bikin print statement lagi, misalnya halo dunia. Nah, ketika kita print ini, maka akan tampil hello world dan halo dunia. Terus misalnya kita nggak mau nampilin dulu yang hello world, kita hanya mau nampilkan yang halo dunia aja, maka kita tambahkan aja komentar pada baris kode yang akan menampilkan kata hello world. Nah, kita tambahkan komentar di awal baris kodenya pakai tanda pagar.
Maka pas kita running, nah yang tampil hanyalah kata halo dunia. Terus misal kita juga mau ngeskip codingan yang menentukan lulus atau tidak lulus, tapi kalau kita nerapin komentar dengan tanda pagar, itu nggak akan efektif karena untuk menentukan nilai lulus atau tidak lulus ini kan dia lebih dari satu baris kode. Nah, kalau untuk misalnya ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, untuk 6 baris tuh masih oke lah, masih bisa. Cuman ya tetap tetap gak efektif, dan kalau misalnya kodenya udah banyak, ya itu makin gak mungkin lagi gitu kan, ngabisin banyak waktu. Jadi bisa kita tambahkan tanda kutip 3 di awal dan di akhir kode yang akan kita skip. Nah, untuk PyCharm ini kita bisa blok, terus kita kasih kutip 3. Nah, maka kalau kita running, nah yang tampil adalah hanya statement ngeprint halo dunia. Selain berfungsi untuk melewati baris kode yang akan dieksekusi oleh Python interpreter, ada fungsi lain nih dari komentar, yaitu kita bisa membuat catatan untuk memberikan deskripsi terhadap apa yang sedang kita kerjakan atau menjelaskan sebuah baris kode yang kita tulis. Nah, contohnya kita mau buatkan deskripsi di kode ini, misal program ini dibuat untuk menentukan kelulusan seorang siswa berdasarkan nilai ujian akhir misalnya. Nah, terus kita kasih komentar lagi untuk satu baris kode, misalnya kode ini untuk memasukkan nilai siswa, misalnya nih S nilai sama dengan input masukkan nilai, misalnya, karena ini untuk nilainya kan bertipe integer. Nah, untuk tipe data nanti akan kita bahas di video berikutnya. Nah, misalnya kita tambahkan lagi komentar, misalnya kode untuk menentukan kelulusan, misalnya if nilai lebih dari 80 maka tampilkan lulus, jika tidak tampilkan tidak lulus. Oke, mari kita coba. Nah, masukkan nilai, misalnya mahasiswa ini mendapatkan nilai 50, maka kan keterangannya dia tidak lulus gitu. Nah, tapi untuk deskripsi dan keterangan dari kode ini tetap tidak akan tampil, itu hanya sebagai deskripsi yang nanti tuh akan bermanfaat kalau kita berkolaborasi dengan rekan kerja. Soalnya dari apa yang kita tulis tuh dapat dimengerti oleh rekan kerja kita gitu, yang sama-sama mengerjakan project yang sama misal. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai statement, Python interpreter, dan komentar. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai variabel dan tipe data yang ada pada bahasa pemrograman Python. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.